Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ahmad Kamil dengan NIM I2310740. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kompleksitas algoritma. Nah, di sini sebenarnya udah ada bahannya ya. Cuman saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Di sini ini hanya bahan mentahnya saja, dan ini nggak bakal saya baca. Ini cuma jadi acuan aja. Di sini sampai ini ya, ada 8 nih sebenarnya. Cuman yang ke-8 ini kan hilang tuh. Cuma nggak apa-apa. Cuma coba dulu dong gitu. Habis itu mungkin bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis kompleksitas algoritma. Nah, materi ini juga ngebahas tentang bagaimana sih cara kita menilai suatu algoritma. Suatu algoritma efisien atau tidaknya ketika digunakan dalam memproses data dalam jumlah yang besar. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke bagian 1. Di sini kan ada tuh mengapa sih kita perlu menilai algoritma. Nah, pertama-tama kita tuh perlu memahami bahwa dalam pemrograman tuh nggak cukup ngebuat program cuma bisa berjalan. Nah, kita juga harus memastikan juga bahwa si program itu bekerja secara efisien, karena seperti yang kita tahu, kenapa kita memakai analisis algoritma, karena supaya datanya itu lebih efisien. Nah, contohnya itu ketika kita mencari nama di buku telepon yang sangat banyak. Nah, kita tuh bisa mencarinya satu persatu dari awal, atau membuka bagian tengah. Nah, habis itu kita bisa mempersempit juga pencarian keduanya tersebut, bisa menemukan hasil akhirnya. Tetapi cara kedua itu kan jauh lebih cepat juga. Nah, karena itu analisis algoritma juga digunakan buat mengetahui sih seberapa efisiennya suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ada dua hal analisis. Ada dua hal yang dianalisis. Yang pertama itu ada kompleksitas waktu, sama yang kedua ada kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas waktu itu maksudnya gimana? Itu seberapa cepat algoritmanya berjalan, dan kompleksitas ruangnya itu seberapa banyak memori yang digunakan. Nah, keduanya ini pasti ada di suatu algoritma, dan kedua ini tidak mungkin tidak ada. Terus kita mungkin masuk ke bagian 2, itu kompleksitas waktu. Nah, untuk kompleksitas waktu juga itu digunakan buat mengukur jumlah langkah atau operasi yang dilakukan algoritma. Nah, berdasarkan ukuran juga input yang biasanya dilambangkan dengan n. Biasanya itu dilambangkan dengan n. Biasanya juga ditulis dalam bentuk fungsi tn. Mungkin di sini ada ya, tuh t dalam kurung n. Nah, sebagai contoh kita juga bisa menjumlahkan semua nilai dalam dalam sebuah array yang memiliki n elemen. Maka proses penjumlahan juga dilakukan sebanyak n kali. Nah, karena itu kompleksitas disebut O dalam kurung n atau linear time. Nah, yang artinya juga semakin besar data, maka waktu prosesnya juga akan bertambah secara linear. Jadi datanya semakin numpuk, semakin banyak, maka si prosesnya juga bakal lebih lama. Tetapi dengan adanya algoritma itu akan diefisienkan waktunya. Nah, ada juga yang ketiga, itu perbandingan pertumbuhan algoritma. Nah, setiap algoritma itu kan memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda ketika ukuran data semakin besar. Contohnya itu di sini ada ya, ada O log n sangat cepat, O n terus linear, ada O n 2 lebih lambat karena ada 2, terus O 2n juga sangat lambat jika datanya itu besar. Nah, karena apa? Karena semakin besar nilai kompleksitasnya, maka
algoritma tersebut juga akan semakin tidak efisien untuk data yang besar. Sekali lagi, semakin besar nilai kompleksitasnya, maka algoritma tersebut itu akan semakin tidak efisien untuk data yang lebih besar. Nah, mungkin kita masuk ke bagian 4, yaitu kompleksitas ruang. Nah, apa sih kompleksitas ruangnya itu? Yaitu kompleksitas ruang itu selain waktu, kan ada kompleksitas waktu, ada juga kompleksitas ruang. Nah, kalau kompleksitas ruang itu algoritma juga kan membutuhkan memori ya. Yang namanya algoritma juga sama membutuhkan memori karena butuh data juga untuk memprosesnya. Jadi untuk nyimpan data itu jadi kompleksitas ruang itu buat nyimpan data selama proses berjalan atau proses berkelanjutan. Nah, kompleksitas yang ruang juga digunakan buat mengukur jumlah memori tambahan yang dibutuhkan oleh si algoritma. Nah, si memori juga biasanya itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada memori tetap, sama ada juga memori variabel. Apa sih memori tetap itu? Memori tetap itu seperti memori variabel dulu. Kalau misalkan memori variabel itu yaitu memori yang bertambah sesuai dengan ukuran data. Nah, kalau memori tetap itu seperti variabel dan kode program. Nah, juga contoh saat kita membalik array-nya, misalkan jika kita membalik langsung si array yang sama, maka si kompleksitas ruangnya juga O dalam kurung 1. Nah, karena tidak membutuhkan memori tambahan. Nah, ada juga, namun jika kalau kita pakai array baru yang menyimpan hasil, maka si kompleksitasnya juga menjadi O dalam kurung N, bukan 1 lagi. Karena di sini kompleksitasnya menjadi O dalam kurung N karena tidak menyimpan hasil juga. Kalau misalkan menyimpan hasil berarti dia berubah jadi O dalam kurung 1 karena dia menyimpan hasil. Nah, ini juga menunjukkan adanya trade off antara waktu dan ruang. Jadi ini tuh berkesinambungan antara kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Yang kelima, ini ada model mesin RAM. Nah, apa sih model mesin RAM itu? Model mesin RAM itu fungsinya itu buat menganalisis algoritma secara adil. Digunakan juga model teoritis yang disebut RAM atau random access mesin. Nah, RAM, random access mesin. Nah, dalam model ini juga diasumsikan bahwa setiap operasi sederhana dihitung sebagai satu satuan waktu, terus juga membaca dan menulis memori juga itu satu satuan waktu. Dan yang terakhir itu ada semua operasi dijalankan secara berurutan. Nah, model ini juga digunakan agar analisis algoritma tidak bergantung pada jenis komputer atau bahasa pemrograman. Nah, lanjut kita ke bagian operasi dasar. Ada juga operasi dasar. Operasi dasar itu operasi yang paling sering dijalankan dalam algoritma. Biasanya juga si operasi ini tuh berada di loop terdalam sehingga sangat mempengaruhi waktu eksekusi algoritma tersebut. Nah, ada juga beberapa ada aturan dalam aturan sederhana yang harus diingat. Contoh itu jika ada satu loop, maka kompleksitasnya O dalam kurung N. Nah, kalau ada dua loop yang bersarang, maka kompleksitasnya itu menjadi O dalam kurung N kuadrat, N angka 2 di atas. Nah, itu. Terus kalau misalkan ada 3 loop, maka kompleksitasnya juga O dalam kurung N kuadrat 3. Berarti di atas N itu ada 3. Terus juga kalau misalkan dibagi 2 setiap langkahnya, maka kalau misalkan jika masalah dibagi 2 nih setiap langkah, maka kompleksitasnya juga itu bakal O dalam kurung log N. O dalam kurung log N. Nah, terus juga ada yang terakhir, ada best case average, case dan worst case. Nah, kinerja apa sih maksudnya itu? Nah, ini tuh kinerja algoritma
juga yang berbeda tergantung kondisi data. Karena itu ada 3 jenis analisis nih. Ada yang base case, yaitu kondisi ketika algoritma algoritma itu berjalan paling cepat. Terus juga ada average case. Nah, itu rata-rata dari semua kemungkinan yang input yang masuk. Ada juga worst case. Nah, worst case juga itu kondisi ketika si suatu algoritma itu membutuhkan waktu yang paling lama, atau lebih sederhana itu kondisi paling lambat lah. Nah, dalam praktisnya juga analisis worst case ini ya, yang worst case dia itu paling sering digunakan karena memberikan jaminan batas maksimal waktu yang dibutuhkan si algoritma. Terus juga mungkin ada studi kasus linear search-nya. Nah, kalau contoh sederhana dari algoritma pencarian itu ada linear search. Mungkin ini ada linear search, yaitu metode pencarian. Mungkin saya lupa ya, di sini ada angka 8, bagian 8. Nah, algoritma ini juga bekerja buat bekerja dengan cara memeriksa data satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, kompleksitasnya itu adalah base case 0 dalam kurung 1 jika data ditemukan di awal. Kalau misalkan average case berarti 0 dalam kurung n. Ada juga worst case yaitu 0 dalam kurung n. 0 dalam kurung n. Nah, itu tuh jika data, kalau misalkan worst case jika data berada di akhir atau nggak ditemuin tuh si datanya itu. Nah, karena itu untuk untuk data yang besar itu biasanya digunakan algoritma yang lebih lebih cepat seperti binary search. Jadi kebanyakan kalau misalkan pakai data yang besar, mereka itu memakai algoritma itu binary search, bukan yang linear search. Kalau misalkan data yang masih kecil masih bisa pakai linear search. Kalau misalkan data yang udah besar, itu biasanya orang-orang memakai algoritma seperti binary search. Nah, mungkin sebagai kesimpulan itu bisa, mungkin di sini ada kesimpulannya. Mungkin ini dari saya pribadi, karena ini juga mungkin ini dari materi-materi sebelumnya ya saya simpulkan, dan untuk kesimpulannya bakal saya simpulkan lagi juga. Sebagai kesimpulannya, analisis algoritma juga itu kan digunakan untuk mengetahui seberapa efisiennya si algoritma itu dalam hal waktu dan memori. Nah, dengan memahami kompleksitas algoritma juga kita bisa memilih algoritma yang lebih optimal untuk memproses data dalam jumlah besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ini ada lagi ini yang kesimpulan. Analisis juga digunakan buat mengukur, terus juga T dalam kurung N menunjukkan kompleksitas waktu, S dalam kurung N menunjukkan kompleksitas ruang, operasi dasar biasanya berada di loop terdalam. Analisis worst case sering digunakan, dan analisis memiliki kompleksitas ON pada kondisi terburuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata itu dari saya sendiri. Jika ada yang benar, itu datangnya langsung dari Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Unjur maqala wa tanjur man qala idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.